kamu yaitu mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah. Lanjut, silakan. Aku menjawab, Apa kata Qais? Silakan. wahai Rasulullah, Silakan. sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Aku tadi masuk masjid belum qobliyah subuh, makanya sekarang tak kerjakan setelah sholat subuh. Apa jawaban Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda, Silakan. jika begitu maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya. Gak apa-apa kalau gitu kau kerjakan. Sholat akhirnya boleh mengkodok, dikodok. Gak apa-apa. Tapi jangan tiap hari telat terus, ya. Seperti itu, jangan. Ini namanya disengaja. Kalau ini terkondisikan, kalau telat terus ya mengkondisikan itu namanya. Terus yang tadi saya katakan, dikodoknya setelah matahari terbit. Silakan Anda mau pilih yang mana? Dalilnya yang 423. Silakan, Mas, dibaca dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah dia berkata, Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa? barang siapa belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Hendaklah. maka sholatlah sesudah matahari terbit. Tuh. Sholatlah sesudah matahari terbit. Dikodok. Niatnya qobliyah subuh. Niatnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Sekarang kita masuk zuhur hari ini. Hari ini kita masuk zuhur. Karena yang subuh sudah kita bahas di bulan November. Tanggal 27, 2023. Ini melanjutkan beberapa bulan yang lalu. Zuhur sekarang. Sholat sunnah rawatib zuhur. Sholat sunnah rawatib zuhur. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ditekankan. Ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kecuali kalau Nabi safar. Kecuali kalau safar. Sebab kalau safar kan dikosor. Lah sholat kalau dikosor, maka tidak dikerjakan qobliyah dan ba'diyah. Itu. Jadi sholat ini, sholat sunnah rawatib zuhur, yang sebelum dan sesudah zuhur, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau beliau safar. Hanya itu aja. Baik, jumlah rakaat. Nah, sekarang tak tunjukkan jumlah rakaatnya qobliyah sama ba'diyah zuhur. Qobliyah sama ba'diyah zuhur. Modelnya ada 3. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Nggak apa-apa, boleh. Sebab 3-tiganya ini ada dalilnya. Model yang pertama, sebelum zuhur 2, sesudah zuhurnya 2. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Nomor asli, Mas, nggak ada di situ. Nomor asli. Kalau itu kan cetakan terjemahan Bukhari yang di bawah itu. Nomornya Sahih Bukhari 1180. 1180. 1180. Silakan, Mas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Kita dengarkan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nama orang terakhir yang bercetak miring. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Iya. aku menghafal sesuatu dari Nabi SAW Lanjut. berupa sholat sunnah 10 rakaat, 10 rakaat sehari semalam. Lanjut. yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, Terus. 2 rakaat sesudahnya, Stop. Lanjut teruskan. 2 rakaat sesudah sholat maghrib Asar nggak disebut. Lanjut. di rumah beliau, Terus. 2 rakaat sesudah sholat isya Terakhir. dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baik. Itu model pertama. Sebelum zuhurnya 2, sesudah zuhurnya 2. Sekarang model yang kedua. Sebelum zuhurnya 4, sesudah zuhurnya 2. Nah, itu ya. Sebelumnya 4, sesudah zuhur 2. Di mana itu dalilnya? Dalilnya di riwayat Ibnu Majah. Silakan Mas, minta tolong dibantu Ibnu Majahnya. Nomornya belakang. Nomornya 942. Ibnu Majah 942 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah dia berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya.
Barang siapa yang melakukan terus-menerus mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Rinciannya, Mas? 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Lanjut. 2 rakaat setelahnya. Oh, jelas. Sampai situ aja udah. Sisanya 2, sisanya. Asar nggak disebut. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Jadi yang sebelum zuhur, model yang nomor 2, 4 sama 2. Baik. Sekarang model yang nomor 3. Silakan boleh dipilih. Ya, tetapi nanti tak tunjukkan yang mana yang paling kuat. Yang ketiga adalah sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Dalilnya Tirmidzi, Mas. Sunan Tirmidzi. Nomornya 427. Silakan. Tirmidzi 427. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, nama orang terakhir, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Silakan. Dari Ummu Habibah 427. Dicari, ketemu nama, ya silakan. Dari Ummi Habibah yang berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur Terus dan 4 rakaat setelah zuhur, pahalanya. maka Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Tuh. Allah haramkan neraka untuk menyentuh dirinya. Masya Allah ini ya. Ini baik. Berarti totalnya sama duhurnya 12 rakaat, Ustaz. Wih, kayak terawih ini, Ustaz. Ya, berarti panjang ini. Baik. Terus yang kuat yang mana? Pendapat yang roji. Pendapat yang roji yang nomor 2. Sebelum duhur 4, sesudah duhurnya 2. Karena itu yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita tingkatkan pembahasannya adalah tata caranya. Nah, pastikan tanya dalam hati. Yang 4 rakaat ini gimana caranya? Baik, tata caranya. Tata caranya Bapak Ibu sekalian, yang 4 rakaat sebelum zuhur ini bisa dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa. Bisa. Jadi dipisah. 2 rakaat dulu. Setelah salam, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu salam. Nunggu iqamah, baru sholat zuhur berjamaah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Ibnu Majah. Minta tolong Ibnu Majahnya lagi. Nomornya 1097. Terus. Belakang-belakang. 1097. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili wan nahari masna masna. Silakan Ustaz. 1097 baca. Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Isinya sholat sunnah malam hari dan siang hari 2 rakaat 2 rakaat. sholat sunnah yang dikerjakan entah itu malam tarawih, tahajud, dan sholat sunnah yang di siang hari qobliyah ba'diyah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Jadi model pertama yang sebelum zuhur 4 rakaat tadi, model pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Model kedua 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Salamnya 1. Jadi persis mirip seperti zuhur, asar, isya. Tahiyatnya 2 kali, salamnya sekali. Jadi tidak dipotong, tidak dipisah. Dalilnya di mana? Minta tolong dalilnya dibuka. Dalilnya hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dibuka. Nomornya 1270. Agak ke belakang. 1270 Abu Dawud 1270. Saya bacakan. An Abi Ayyub radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Masya Allah, luar biasa ganjarannya. Silakan Mas, ayo. Dari Abu Ayyub dari Nabi SAW
Isinya 4 rakaat sebelum zuhur. ulang lagi. 4 rakaat sebelum zuhur. Lanjut. Yang tidak dipisah dengan salam. Nggak dipisah, tahiyatnya 2 kali. Tahiyatnya 2 kali. Persis seperti zuhur, seperti asar, seperti isya. Lanjut. Maka Adalah dibukakan untuknya pintu-pintu langit. memangnya langit punya pintu, Ustaz? Iya. Kan ada di surat An-Naba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu punya pintu. Maka ketika 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak dipisah, itu pintu-pintu langit dibuka. Maksudnya pintu langit dibuka, dikabulkan semua doa-doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang paling kuat yang mana, Ustaz? Yang 4 rakaat langsung tahiyatnya 2 kali, mirip kayak zuhur, asar, isya, atau yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya diajarkan oleh Nabi. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa pilih salah satunya. Jadi kalau bisa dibuat apa itu variasi dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Hari ini zuhur tadi itu 4 rakaat langsung. Besok hari Selasa zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya ketika menyampaikan materi di majelis taklim lain di Sidoarjo, itu kan saya punya judul materi ensiklopedi sholat. Memang khusus bahas masalah sholat. Itu disebutkan termasuk masalah bacaan. Bacaan ketika sujud. Bacaan ketika ruku. Itu banyak versinya. Ada yang bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Kayak setelah sholat tarawih, setelah sholat witir. Bacaannya itu ada. Ada lagi versi yang lain. Banyak. Termasuk duduk di antara 2 sujud. Ada yang versinya Allahumma firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wadini, wa'afini, warzukni. Ada lagi versi Rabbi firli. Bukan Allahumma firli. Ada lagi versi yang lain singkat. Rabbi firli, Rabbi firli. Hanya itu tok bacanya. Rabbi firli, Rabbi firli. Itu riwayatnya sahih. Makanya kita jangan fanatik sama kelompok. Jangan fanatik sama bendera. Jangan fanatik sama ormas. Fanatik itu sama dalil. Kalau dalilnya sahih, sami'na wa ata'na. Hidupkan sunnah Nabi. Jangan iki wae Muhammadiyah, sing iki wae NU. Enggak. Ini Bukhari, ini Muslim, sama-sama sahih. Pakai, hidupkan sunnah Nabi. Jadi jadikan sholat Anda sholat yang berdalil. Hari ini aku pakai dalil Bukhari. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Besok saya pakai dalil Abu Dawud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selesai. Besoknya lagi saya pakai, yaitu misalnya subuhun kudusun rabbul. Pakai riwayat An-Nasai. Jadikan sholat kita sholat yang berdalil. Enak kalau kayak begini. Fanatik sama dalil saja. Itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Kan Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan salatnya Nabi seperti tadi bacaannya. Wong takbir aja macam-macam. Nabi pernah ngajarkan takbiratul ihram itu antara lisan sama tangan bersamaan. Allahu Akbar. Sama. Ada lagi tangan dulu baru lisan. Allahu Akbar. Ada dalilnya. Ada lagi lisan baru tangan. Allahu Akbar. Makanya lihat imam-imam, banyak imam-imam sholat, itu kadang-kadang ketika sujud, jadi setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu dia sujud dulu. Sujud, sampai dia sujud sudah, baru dia mengucapkan Allahu Akbar, baru makmumnya ikut. Jadi telat, lisannya telat, gerakannya duluan. Boleh, apa-apa. Jadi kalau kita bahas masalah ini, enak. Ya, jadi nggak fanatik. Fanatiknya kepada dalil. Sehingga kita tambah pinter insya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus tata cara yang nomor 3. Nah, ini unik ini. Harus saya sampaikan. Masih zuhur ya, tata cara yang ketiga. Jika tidak sempat melakukan 4 rakaat
sebelum zuhur. Tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Nggak sempat ini. Karena terkondisikan, maka diperbolehkan melakukannya setelah sholat zuhur. Boleh. Jadi masuk masjid Mujahidin ternyata sudah iqamah, qomat zuhur, sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu Allah. Maka Anda sholat zuhur aja dulu. Ikut sholat zuhur, terus setelah itu zikir. Setelah itu langsung mengqadha. Enggak, ba'diyah dulu. Tata caranya begitu. Ba'diyah dulu zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Setelah itu baru 4 rakaat. Diniatkan qadha qabliyah zuhur. Ada dalilnya kayak gini. Yang sebelum ditaruh sesudah, tapi dilakukan setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Apa ada? Ada kok, insya Allah. Ada. Sudah disiapin. Nah, jazakallah khair. Nah, barakallah fiik. Iya. Anda taruh di bawah karena ada mereknya soalnya. Nggak apa-apa, ini ditutup gini aja. Iya. Karena kita nggak boleh berjual beli di ini. Ini sponsor. Di masjid nggak boleh sponsor. Ya. Baik, makanya tak taruh di bawah. Kecuali kalau capnya ini labelnya sudah dibuka, baru nggak apa-apa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini kan nggak kelihatan. Ya, tertutup. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, lah Ustadz itu pakai baju ada mereknya itu ya apa Ustadz? Ini komplain ini. Ya, ono mereknya ya apa Ustadz? Kalau Ustadznya itu niat berbisnis, dia dapat royalti sama perusahaannya, maka itu nggak boleh, sama dengan jual beli dalam masjid. Tapi kalau dia pakai, sekedar pakai, orang mau meniru silakan. Saya nggak dapat royalti dari perusahaan yang punya baju ini, maka itu bukan berjual beli. Ya, baik. Makanya termasuk ini promo umroh di masjid, sebar brosur di masjid, nggak boleh. Itu sama dengan jual beli. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, saya ulang ya. Jika tidak sempat sebelum zuhur 4 rakaat, ya, maka karena terkondisikan, maka boleh dikerjakan setelah zuhur. Tapi tata caranya setelah ba'diyah zuhur. Di mana dalilnya? Minta tolong Mas dibuka Tirmidzi-nya 426 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Ummul Mukminin, silakan. Nama orang terakhir Aisyah, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya apabila Nabi SAW tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka beliau mengerjakan sholat itu sesudahnya. Nah, sesudahnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau, itu tata caranya sesudah ba'diyah zuhur. Seperti itu ya. Sesudah ba'diyah zuhur. Terus sekarang yang nomor 4. Jika tidak sempat 2 rakaat sesudah zuhur. Misalnya habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita zikir, kita buka HP. Ada berita di mana kita harus segera pulang. Sehingga kita tidak sempat ba'diyah zuhur. Gimana caranya Ustaz? Maaf ya, ini agak nyeleneh yang nomor 4 ini. Itu boleh dikodok sesudah sholat asar. Loh, habis asar? Iya, tambah nyeleneh lagi. Padahal ada dalilnya. Dikodoknya setelah sholat asar. Ya. Dalilnya di mana itu? Dalilnya adalah disebutkan hadis riwayat Bukhari. Nomornya 1233, nomor asli. Nih, minta tolong nanti dibacakan sebentar, saya carikan dulu. Sahih Bukhari nomor 1233. Dari mana hadisnya? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Silakan. Maka Ummu Salamah dari atas. Ummu Salamah berkata, kita dengarkan, radhiyallahu anha. Silakan. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, iya. Aku mendengar Nabi SAW pernah mengerjakannya. Terus. Namun di kemudian itu ceritanya panjang, sebelumnya saya potong. Maksudnya dilarang mengerjakannya itu adalah tidak ada sholat sunnah setelah asar.
Nabi melarang sholat sunnah setelah asar. Maksudnya sholat yang rawatib ya. Tapi kalau panjenengan tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Karena tahiyatul masjid itu tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Jadi panjenengan sholat asarnya di masjid lain, terus habis sholat asar panjenengan ke masjid Mujahidin. Karena di masjid Mujahidin ada taklim ba'da asar. Begitu masuk masjid Mujahidin, ya tetap tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid tidak mengenal waktu terlarang. Meskipun habis subuh, Anda sholat subuh di masjid mana, ternyata terdengar kabar di masjid Mujahidin, yaitu setelah subuh ada taklim, misalnya. Maka Anda pergi ke masjid Mujahidin, begitu masuk, sholat tahiyatul masjid, meskipun ini sudah sholat subuh. Jadi tidak mengenal waktu terlarang. Ini yang dimaksud yang tidak boleh setelah asar itu adalah sholat sunnah rawatib. Nggak ada. Tidak ada ba'diyah asar itu tidak ada. Ternyata Nabi melakukan. Makanya Ummu Salamah tanya ke Aisyah. Lanjut, teruskan. Namun di kemudian hari aku melihat beliau mengerjakannya selesai mengerjakan sholat asar. Ternyata aku lihat Nabi sholat sunnah setelah asar. Lanjut. Setelah itu beliau menemuiku yang ketika itu bersamaku ada beberapa wanita dari suku Bani Aram. Lanjut. Dari kalangan kaum Ansor. Lanjut. Maka aku utus seorang sahaya wanita dan aku berkata kepadanya. Iya, terus. Pergilah menemui beliau Rasulullah SAW. Lanjut. Dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya. Sampaikan kepada Rasulullah ya. Aku pernah mendengar Nabi melarang sholat sunnah setelah asar. Lah kok beliau mengerjakannya? Apa alasan beliau? Jadi mengirim utusan kepada Nabi. Ya, lanjut teruskan. Wahai Rasulullah SAW, aku mendengar Anda pernah melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Lanjut. Namun aku juga melihat Anda mengerjakannya. Lanjut. Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya maka tunggulah. Terus. Maka sahaya tersebut melaksanakannya. Terus. Dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya. Terus kemudian. Maka sahaya menunggu dari beliau. Terus. Setelah selesai beliau berkata, wahai binti Abu Umayyah. Ambas sahayanya. Lanjut. Kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Nah, silakan. Sungguh, aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais yang menyebabkan aku terhalang dari mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Aku ini kedatangan tamu setelah zuhur tadi. Setelah zuhur. Sehingga aku tidak sempat ba'diyah zuhur. Lanjut teruskan. Itulah yang aku kerjakan setelah asar. Dikodok sama Nabi. Boleh. Tapi jangan tiap hari kayak gini. Ya, ini hanya faktor terkondisikan aja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang belum pernah kita dengarkan. Baik. Yang kelima terakhir, sunnah melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat. Sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat. Habis Jumatan itu ada ba'diyah. Yang tidak ada itu qobliyah Jumat. Itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid itu, setelah adzan pertama, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Terus saya pernah tanya, karena saya pada waktu itu sholat di masjid adzannya 2 kali, Jumatannya. Setelah mereka berdiri, mereka salam, saya tanya, panjenengan tadi sholat sunnah apa? Iya, qobliyah Jumat. Saya sampaikan, tidak ada qobliyah Jumat itu. Bahkan saya pernah sholat Jumatan di Perak. Di Perak ini kejadiannya. Saya tidak sebut ya nama masjidnya. Yang jelas ini testimoni, menimpa saya. Adzannya 2 kali. Adzannya 2 kali. Jadi ketika adzan pertama, Allah sampai la ilaha illallah. Sudah. Terus ada pengumuman. Setelah ada pengumuman hasil iqaling infak dan khotib untuk Jumat berikutnya, lalu kemudian setelah itu saya disuruh naik ke mimbar untuk memulai. Saya salam. Setelah salam saya duduk, adzan lagi. Setelah adzan, maka saya berdiri menyampaikan khutbah. Itu beberapa orang berdiri sholat sunnah. Loh, kenapa enggak dari tadi? Waktunya padahal dia duduk dari tadi. Bukan terlambat, bukan. Bahkan di samping saya yang awal duduk, itu juga ikut berdiri. Loh, makanya setelah Jumatan saya harus tahu ini apa yang dilakukan.
Padahal khotib ini wajib untuk didengarkan khutbah ini. Saya tanya, Anda tadi ketika saya berkhutbah, mengawali khutbah setelah salam, Anda sholat sunnah, sholat apa itu? Sholat sunnah qobliyah. Loh kenapa? Kok dilakukan tidak dari tadi? Padahal sholat sunnah qobliyah itu juga tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunannya itu ba'diyah Jumat. Ya Pak Ustadz kan sama saya ini kan beda mazhab. Ya. Mazhabnya mazhab apa-apa. Yang mengajarkan dalilnya di mana, saya minta dalilnya. Qobliyah Jumat, saya minta. Ya, gak bisa ngasih. Maksud saya, ayo duduk gitu loh. Ayo yang ilmiah. Ya, jangan tembung jari ini katanya. Enggak, dalilnya di mana, kitabnya apa, ayo duduk. Seperti itu. Ya, ternyata apa ini nggak tahu. Ya, jadi ini menunjukkan yang benar itu ba'diyah Jumat. Kalau dilakukan di masjid Bapak Ibu 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di masjid. Tapi kalau dia lakukan di rumah, misalnya habis Jumatan dia beranjak pergi, pulang ke rumah, maka dikerjakan di rumah hanya 2 rakaat. Nah kalau misalnya dipisah Ustaz, di masjid 2 rakaat, pulang ke rumah, sholat lagi 2 rakaat, sah, nggak apa-apa, boleh. Itu di mana keterangannya? Keterangannya adalah disebutkan dalam riwayat Muslim, ya. Sambil dicari, nanti kita dengarkan kumandang adzan sesaat lagi. Sahih Muslim, nomornya 830 dan 831. Baik, sambil dicari, silakan dikumandangkan adzan Isya. Sahih Muslim 830 dan 831. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan dikumandangkan adzan. Coba Mas. Lihat Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alas salat. Raditu billahi. Allahumma salli. Allahumma barik. Allahumma Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang sholat sunnah rawatib asar. Oh, belum dibaca. Yang ba'diyah Jumat. Silakan Mas, dibaca. Yang ba'diyah Jumat. 4 rakaat kalau di masjid. Kalau tergesa-gesa, kita pulang,
maka di masjid 2 rakaat boleh, sampai di rumah 2 rakaat lagi. Itu yang Nabi ajarkan. Sesudah Jumatan ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? apabila kamu sholat Jumat, maka kerjakanlah sesudah itu sholat sunnah 4 rakaat. Nah, terus Dari Abu Hurairah 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Lanjut. apabila kamu sholat sunnah sesudah Jumat, sholatlah 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Kalau tergesa-gesa, Kemudian kamu menambahkan dalam riwayatnya yang diucapkan oleh Ibnu Idris dari Subul Khair, katanya, jika kamu mempunyai suatu urusan yang menyebabkan kamu tergesa-gesa, maka kerjakanlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumah. seperti itu, 4 rakaat ya, habis Jumatan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk sholat sunnah rawatib asar. Adapun kalau ibu-ibu, maka dia tidak diwajibkan untuk Jumatan. Sehingga tetap sholat duhur 4 rakaat. Ya, tetap sholat duhur. Terus sholat duhurnya itu Ustaz, apakah menunggu suami pulang dari Jumatan? Loh, jangan. Iya kalau pulang. Nah kalau tidak pulang, ke rumah istri satunya, bingung nanti. Ya, makanya nggak usah nunggu. Ya, jadi begitu adzan Jumat masuk, langsung sholat duhur. Tidak perlu menunggu suami pulang dari sholat Jumat. Baik, kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib asar sekarang. Hukumnya tidak sampai sunnah muakkad. Hukumnya tidak sampai sunnah muakkad. Nggak sampai. Yang sunnah muakkad itu adalah subuh, zuhur. Kecuali kalau zuhur safar, maka dalam hal ini tidak dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Keutamaannya apa? Keutamaannya tadi sudah kita dengarkan kan, yang 4 rakaat sebelum asar. Tapi ini tidak ditekankan. Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an, shalla qabla al-asri arba'an. Coba dibuka dalilnya, Tirmidzi 430. Tirmidzi 430 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, silakan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda, Allah memberi rahmat kepada orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Allah memberi rahmat kepada seorang hamba yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana tata caranya? Tata caranya simple. Seperti tadi, boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu yang paling kuat. Ya. Kecuali yang duhur tadi. Kalau duhur tadi pilihannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau 4 rakaat 2 kali tahiyat. Salamnya sekali. Tapi kalau yang qobliyah asar, paling kuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu sholat asar. Tapi ini tidak ditekankan. Baik. Sekarang maghrib. Kita tuntaskan sampai isya ya. Sholat maghrib, sholat sunnah rawatib maghrib. Hukumnya sunnah muakkad, ditekankan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kecuali kalau safar. Kan safar bisa dijamak, bisa dikosor. Maghrib dengan isya. Karena itu pasangannya. Ya. Makanya kemarin ada jamaah kita tanya. Ya. Seorang akhwat tanya, Ustaz, hukumnya menjamak sholat karena kemanten, pernikahan. Boleh apa enggak? Saya itu jadi pagerayu. Mulai jam 2 siang dirias. Ya, acaranya ba'da maghrib. Lah terus ini kalau tak kasih air wudhu buyar ini Ustaz. Ya apa ini boleh enggak tak jamak? Maka hukum menjamak sholat karena pernikahan. Boleh apa tidak? Ayo, saya kasih 5 menit rundingan dulu. Ya, setelah itu nanti hasilnya disampaikan ke saya. Jawabannya Bapak Ibu, jawabannya. Tolong diingat-ingat rumusnya ya. Rumusnya diingat-ingat. Kalau tahu rumusnya enak ini. Jamak sama dengan rumusnya. Jamak sama dengan sesuai kebutuhan. Jamak lihaja. Jamak itu untuk kebutuhan. Sedangkan kosor meringkas yang 4 jadi 2, itu rumusnya sama dengan safar.
Qasar identik safar, sedangkan jamak tidak identik safar. Jamak itu identik sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan, Nabi pernah menjamak sholat. Zuhur sama asar dijamak 4-4, tidak dikosor, nggak dikosor. Zuhurnya 4, asarnya 4. Maghrib sama isya dijamak, maghrib 3, isyanya 4, digabung, dijamak, nggak pakai dikosor. Ngapain Ustaz? Saat ngisi kajian, taklim. Taklim ini loh, dijamak. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena hujan deras, bukan. Karena taklim supaya tidak memberatkan umatnya. Wih, gara-gara taklim sholat di jamak, dan taklimnya bukan keluar kota ini. Wong Nabi di Madinah. Nah, mereka taklim bersama Nabi, itu sholatnya di jamak. Dalilnya ada, Ustaz ngomong kayak gini, ada. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 671. Ayo, cepat dikit, Mas. 671, posisi hadis ada di sebelah kiri. 671 dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an. Dia mengatakan 671 ya, 671. Ya, 671. Sebelah kiri, ketemu? Nah, silakan dibaca. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu katanya. Ya. Pada suatu hari sesudah asar, Ibnu Abbas memberikan pengajian di hadapan kami. Jadi stop, taklimnya ba'da asar. Habis sholat asar, taklim. Taklim ini sampai matahari terbenam. Nanti maghrib dong. Lanjut teruskan. Lalu jamaah berteriak. Jamaah teriak, sholat dulu baru lanjut taklim. Lanjut. Sholat. Bahkan seorang laki-laki Bani Tamim. langsung berdiri ke hadapan Ibnu Abbas. Apa katanya lagi-lagi itu? Lalu dia berkata, Sholat dulu, sholat maghrib, sholat isya, baru lanjut taklim. Seperti itu. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi ya, misananya Nabi. Ibnu Abbas ini. Baik, apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, Iya. apakah engkau hendak mengajariku tentang sunnah Nabi yang engkau belum tahu? Apa kau ingin ngajari aku tentang sunnah Nabi yang kau nggak tahu? Digitukan sama Ibnu Abbas. Ya, apa itu kata Ibnu Abbas? Silakan. Aku melihat Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar Lanjut. dan maghrib dengan isya. Waktu taklim, ngisi kajian di jamaah, bukan safar. Lanjut. Apa kata Abdullah bin Syaqiq? Kata Abdullah bin Syaqiq, Aku ragu. Silakan. aku ragu benar ucapan Ibnu Abbas itu. Nah, wajar kan? Kan ada murid zaman sekarang yang disampaikan ustadznya ragu-ragu. Temenan tadi, kok aneh ini? Terus biasanya, dele ustadz pembanding. Biasanya. Ini juga begitu. Sama. Abdullah bin Syaqiq pergi kemana, Mas? Lanjut. Karena itu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Rajanya hadis. Rajanya hadis tanya sama Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa betul katanya Ibnu Abbas? Rasul itu menjamak zuhur asar, maghrib isya gara-gara taklim. Lanjut. Ternyata Abu Hurairah membenarkan ucapan Ibnu Abbas. Selesai. Berarti jamak gak ada kaitannya sama safar. Berarti kasusnya tadi kemanten. Boleh. Tapi tidak boleh tiap hari. Masa ada kemanten tiap hari? Loh, barangkali disewa jadi pagar rayu, pagar bagus. Itu ya. Jadi nggak boleh terus-terusan, nggak boleh. Boleh dijamak, boleh. Cuman kalau menjamak sesuai pasangan. Zuhur itu pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Ini tidak. Asar digabung sama maghrib. Itu selingkuh. Bukan pasangan. Pasangan itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Paham sampai di sini ya? Enggak apa-apa. Yang qasar itu kalau safar. Apalagi digandeng jamak qasar. Sudah dijamak terus dikosor. Ya, tolong ya Bapak Ibu harus bedakan ya. Jamak sendiri, qasar sendiri, jamak qasar sendiri. Beda-beda. Jamak qasar itu berlaku kalau yang begini nih, masih di tengah jalan. Surabaya, Banyuwangi, itu di jalan mampir rest area, itu begini jamak qasar ini. Di atas pesawat, di atas kereta, ini jamak qasar. Tapi begitu sampai Banyuwangi, sampai di tempat tujuan, itu qasar, nggak pakai jamak.
Qashar terus di waktunya masing-masing. Zuhur 4 rakaat cuma 2 rakaat toh. Nanti adzan asar cuma 2 rakaat toh. Tapi kalau sholat di masjid di sana di Banyuwangi misalnya ini ya, maka ya tetap ikut imam, jangan dikurangi. Sehingga ini orang rakaat nggak bisa, harus ikut imam karena Anda sholat di masjid. Ini misalnya Anda sholat di hotel atau misalnya di rumah dan seterusnya, karena musafir kan, dan dia boleh tidak ke masjid. Nah, tapi kalau laki-laki mendengar panggilan adzan, maka ya tetap ya dia ke masjid. Berarti ngikuti imam, Ustaz. Iya, ngikuti imam. Jadi yang jamak qashar itu yang di tengah-tengah gini. Tapi kalau sudah nyampe, itu qashar tok, nggak pakai jamak. Nggak pakai, jangan dijamak, jangan dikumpulkan. Qashar sampai berapa lama, Ustaz? Insya Allah lain waktu ya, saya jelaskan ini ya. Insya Allah, lain waktu aja ya. Sampai berapa lama? Tak kasih bocoran. Sampai selama 19 hari. Boleh. Qashar. Hari ke-20, maka seperti mukimin, nggak pakai jamak, nggak pakai qashar. Zuhur 4, asar tetap 4 di waktunya masing-masing. Seperti layaknya kita mengerjakannya. Hari ke-20. Jadi boleh mengqashar itu 19 hari. Itu dalilnya di situ. Kitabnya di sana. Tirmidzi. Ya, baik. Insya Allah lain kesempatan tentang jamak qashar ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ustaz, kalau misalnya saya sudah jamak qashar, seperti beberapa waktu yang lalu kejadian, saya mampir dari Malang, sama keluarga mampir ke Masjid Cengho, Pandaan. Terus kemudian karena pada waktu itu keliling, yang Malang, yang Bangil keliling pokoknya, sehingga musafir, ya. Akhirnya kemudian kita jamak qashar, mampir di situ, zuhur sama asar. Ternyata namanya perempuan kan Masjid Cengho dekat pasar, mampir pasar. Ya, sampai ditunggu lama, adzan asar, sampai adzan asar. Allahu Akbar, adzan asar. Akhirnya saya masuk masjid, saya ngajak jamaah yang lain, bapak-bapak yang waktu itu juga ikut kita jamak qashar. Ayo Pak, sholat. Loh, kulo sampun, tadi saya sudah. Loh, Anda kan dengar adzan. Kalau dengar adzan ya tetap. Lah tadi sholatnya gimana? Maka yang tadi tetap diterima oleh Allah. Yang sekarang kita sodako sholat. Sodako. Karena Anda dengar adzan. Dan Anda ada di masjid. Seperti itu. Maka tetap. Jangan Anda cangkruan di luar. Alasannya, aku tak jamak tak qashar. Oh, nggak bisa. Anda tetap masuk masjid lagi. Sholat lagi. Asar 4 rakaat, padahal tadi sudah dijamak qashar. Sholat seperti itu. Bahkan dulu Ibnu Mas'ud habis sholat bersama Nabi maghrib, jadi makmum, segera pulang. Kenapa? Kata Nabi, kenapa kau terburu-buru? Karena istriku, keluargaku menunggu aku untuk ngimami sholat maghrib. Makanya aku pulang untuk ngimami mereka. Sholat lagi Ibnu Mas'ud sama Nabi. Sholatlah engkau bersama keluargamu. Padahal habis makmuman sama Rasulullah. Jadi nggak masalah sholat 2 kali itu. Bukan sesuatu yang aneh, bukan. Di zaman Nabi biasa. Ya baik, kita lanjutkan. Wah, dina iki kok akeh sing aneh-aneh ini kira-kira ya. Ini gak mau tahu Ustaz ya. Enggak apa-apa, ini ceramah yang terakhir, enggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Gimana caranya? Maaf saya lanjutkan dikit. Caranya yang ba'diyah maghrib. Caranya adalah dilakukan setelah sholat maghrib 2 rakaat, lebih afdol di rumah. Jangan di masjid, lebih afdol di rumah. Kecuali ada taklim ya. Kecuali dilakukan di rumah afdolnya. Sampai ada sahabat, Mas minta tolong dalilnya. Abu Dawud, Mas, Abu Dawud. Yang coklat warnanya. Yang itu Mas. Itu Mas. Sampai depan-depan. Nah itu. Nomor 1300. Abu Dawud 1300. Ini ada setelah sholat maghrib bersama Nabi. Terus dia ini niat ba'diyah maghrib. Baru ngangkat tangan takbiratul ihram sama Nabi. Tunggu dulu. Sholat apa yang kau lakukan? Ba'diyah maghrib wa Rasulullah. Bapak Ibu tahu kata Nabi, sholat ini tempatnya bukan di sini. Padahal di sini ini Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi ganjarannya 1000. Kata Nabi, sholat ini tempatnya bukan di sini, tapi di rumah. Pulanglah, sholat di rumah. Disuruh pulang. Ini Masjid Nabawi, pahalanya besar. Disuruh pulang. Sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Coba. Makanya yang afdal di rumah sholat sunnah itu, bukan di masjid. Ya, kecuali kalau habis sholat maghrib ada taklim, mau, nggak mungkin dong. Apalagi rumahnya jauh. Ya, itu ya. Baik, silakan. 1300, silakan. Dari saat dipujilah bahwasannya Nabi SAW pernah datang berkunjung ke masjid Bani Ashhab. Terus. Beliau mengerjakan
dalamnya. Nah, riwayat yang lain Masjid Nabawi. Terus lanjut. Setelah mereka selesai sholat, beliau melihat mereka sedang mengerjakan sholat sunnah hingga maghrib. Lanjut kata Nabi. Lalu beliau bersabda, Iya. sholat ini adalah sholat untuk dikerjakan di rumah-rumah. Sholat untuk di rumah-rumah. Kenapa? Sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Coba dibuka Sahih Muslim 750. Muslim 750. Sahih Muslim 750. Nabi bersabda, "Idza qadha ahadukumus shalah fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Silakan 750. Baca. Sebelah kiri tempatnya. 750. 750. Ya, baca. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, Nah, maka kerjakan pula sholat sunnah di rumah. kenapa sholat sunnahnya di rumah? Kenapa? Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Rumah itu penuh dengan kebahagiaan. Sholat sunnah di rumah. Masjid yang fardu. Untuk laki-laki ya. Kalau untuk wanita, fardu dan sunnahnya sebaik-baik untuk mereka adalah di rumahnya. Terakhir Isya, sholat sunnah rawatib Isya, sama hukumnya sunnah muakkad ditekankan. Dan tata caranya adalah 2 rakaat setelah sholat Isya. Dan lebih ditekankan lagi dikerjakan di rumah. Sama dengan yang maghrib tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita, Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah rawatib. Sehingga harapannya kalau kita ketemu lagi bulan depan, saya akan menyampaikan kan dari 5 yang masuk nominasi. Masih ingat? Dari total sholat sunnah yang masuk nominasi kan 5. Apa saja tadi? Sholat sunnah rawatib. Terus apa lagi? Yang harus dikerjakan rutin. Tiap hari jangan ditinggalkan. Yang masuk nominasi. Apa saja? Sholat sunnah Isra. Terus duha. Terus tahajud. Terus witir. Baik. Berarti bulan depan kita akan membahas sholat sunnah duha dan isra. Isra dan duha. Insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan karena waktunya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baik, karena waktunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.